saya merasakan bagaimana sakitnya dihina keluarga, bagaimana sakitnya dihina teman. Teman tidak ada yang mau datang Ustadz saat manakala saya sendiri Terpuruk. kemudian memeluk saya bilang, kenapa begini Ustadz? Udahlah, kan gak ada orang, kan gak boleh Ustadz, saya kesini mau konsultasi, kenapa begini? Karena seorang wanita itu surganya ketika dia sudah menikah itu adalah di ridhonya suami. Dan saya berjanji suatu saat saya sukses, saya ingin berbagi. Karena di saat menjadi orang yang terendah, boleh dibilang miskin duafa, tidak ada orang peduli. Tidak ada orang, bahkan saudara pun tidak menganggap saudara itu ada, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, alhamdulillah hari ini sangat istimewa banget karena studio podcast Ajinung ini kedatangan tamu yang juga sangat istimewa. Nah, sahabat muslim, akan kami ajak nih pada hari ini untuk berbincang-bincang tokoh kita, terutama buat sahabat muslimah yang mungkin banyak sekali problematikanya, terutama berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan keorganisasian, dan juga sebagai fitrahnya ibu rumah tangga. Dan juga sahabat muslim, tamu yang istimewa ini adalah beliau ini pernah menjadi pemenang wajah Bunda Muslimah se-Indonesia tahun 2018. Nah, pastinya sahabat muslim ingin tahu sosok beliau seperti apa. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Biasa aja. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, panggilnya Bunda aja ya. Iya, silakan. Sahabat muslim panggilnya Bunda aja karena memang beliau berkomunitas dengan para bunda-bunda muslimah. Ya. Bu, di wanita muslimah Indonesia ini emang khusus muslimah ya? Betul, Nggak ada yang bukan muslimah? nggak ada. Kali dikasih kesempatan yang tidak muslimah? Dari beberapa tamu atau ingin bergabung menjadi member, memang ada beberapa justru dari kaum Nasrani ya, non-muslim ya. Non-muslim itu ingin bergabung karena di dalam wanita muslimah Indonesia ini kan ada kegiatan di pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan perempuan khususnya ingin bergabung. Akan tetapi kami hanya bisa membantu produk-produk yang mereka ingin jual sebatas itu. Tetapi untuk bergabung kami agak kesulitan Iya, karena memang dari Ya. tag namanya sudah WMI, Wanita Muslim Indonesia. Betul. Tapi Bunda, sahabat dulu nih, sahabat muslim kita di luar Ya. sana. Assalamualaikum untuk semuanya. Namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Vi dari Jawa Tengah. Kalau dari catatannya ini Ibu Levi ya. Iya. Ini titelnya sabar abrek, doktor juga, CHT, SST, SKM. Emang itu apa sih Bu? Bunda itu apa, banyak banget ini. Iya, dokter, saya kebetulan mengambil S3-nya dengan hukum kesehatan, kemudian klinikal hipnoterapinya, dan sarjana sains terapan, juga sarjana kesehatan masyarakat, dan magister hukum kesehatan. Ya, semua berkutat di kesehatan. Tuh kan sahabat muslim, sangat luar biasa kan saya bilang tadi. Ini profilnya aja udah pasti akan kita bahas, nanti akan kita korek-korek nih ya seperti apa nanti obrolan kita. Satunya lagi nih Bunda apa nih? Bunda Windy. Bunda Windy ini sebagai apa nih di WMI? Kebetulan di Wanita Muslimah Indonesia saya sebagai sekretaris di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya. Karena memang WMI ini belum atau akan mau menjadi nasional ya. Insya Allah. Rencananya Iya, begitu. iya. Tapi sekarang masih stressingnya di Jawa Jawa Tengah. Tengah, iya. Baik sahabat muslim, kita mau tahu nih Bu, WMI itu apa sih sehingga timbul menjadi ada WMI? Iya, jadi pada awalnya tuh kami sekumpulan para ibu-ibu, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, ibu rumah tangga, itu berkumpul bersama. Kita kebetulan satu pemikiran dalam hal kegiatan sosial, karena kami berkeyakinan bahwa dengan semakin banyak sedekah kita akan bisa dapat berkah gitu. Betul banget. Dan alhamdulillah ternyata antusiasnya sudah mulai banyak gitu. Lalu saya berpikir, kenapa tidak kita jadikan sebuah komunitas yang bisa kita legalkan juga untuk semakin menguatkan kita. Dan alhamdulillah dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan kita
dari daerah-daerah lain pun mengikuti adanya wanita muslimah Indonesia. Misalnya di Jawa Tengah sudah ada, Jawa Barat, Jawa Barat Jawa sudah ada. Timur ya, dan di seberang ada Kalimantan, ada kemudian Pekanbaru, Riau, Padang, Palembang, Makassar, Bali. Itu juga sudah terbentuk dan nanti ini akan dibentuk juga di Jakarta, Bogor, Bekasi. Berarti sudah layak banget nih Bunda Insya ya Allah, untuk insya menjadi WMI nasional. Amin. Ya kan. Nah ini memang berawal dari Tegal ya. Iya. Waktu Iya, kota mau kecil. memulai WMI di Tegal itu inspirasinya dari mana atau kenapa gitu? Ya hanya dari ini saja, Pak, dari kegiatan-kegiatan. Kebetulan saya sering mengadakan event-event gitu. Dari situlah kami kenal berapa banyak teman yang bersinergi untuk kegiatan muslimah. Akhirnya muncullah seperti ini untuk bersama-sama mengedepankan wanita-wanita muslimah. Kami di sini tidak bicara politik, kami tidak bicara kasta. Jadi boleh dibilang dari pejabat sampai rakyat semua bergabung menjadi satu kata muslimah. Yang penting muslimah. Ya kan? Jadi bagi sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat muslimah sudah ada wadahnya nih ya Bu ya. Betul. Nanti kan ke depannya mungkin ada sosial, terus juga ada kesehatan, apalagi Bunda Levi ini memang seorang ahli di bidang kesehatan ya kan. Nanti ibu-ibu atau muslimah-muslimah yang bermasalah punya kesehatan bisa langsung konsultasi ya dong ya. Karena memang dibentuknya fokusnya pada wanita muslimah Indonesia berfokus pada agama, sosial, kemanusiaan, budaya, dan kependidikan, kesehatan, juga pemberdayaan perempuan. Tuh kan, sahabat muslim luar biasa ya. Jadi memang yang pertama adalah pembekalan wanita muslimah adalah sesuai dengan namanya muslimah, yaitu agama. Ya kan, ketika ibu-ibu muslimah agamanya mumpuni, karena kan ibu-ibu ini kan madrasatul ula, Betul. yaitu adalah tempat sekolah pertama buat anak-anak ya. Nah Bu, biasanya kalau di Tegal ini sebagai sekretaris ya kan, udah berapa banyak tuh wanita-wanita muslimah yang sudah bergabung? Iya, alhamdulillah untuk daerah Jawa Tengah sendiri itu udah sekitar 350-an. Karisidenan Pekalongan Pekalongan itu 300. iya, Karisidenan Jawa Tengah Pekalongan itu 400. 350. Untuk Jawa Tengah. Jawa Tengahnya sendiri itu bisa 800. Belum nanti daerah-daerah tadi ya, Betul, seperti ya. di luar Jawa Jawa. Tengah ya kan. Betul. Dan ini artinya bahwa memang komunitasnya sudah mulai diminati banyak ya. Iya, betul. Nah kemudian nih ya Bunda, ketika mereka wanita-wanita muslimah di luar sana ingin bergabung, ada nggak syarat ya, atau juga media yang memang membuat mereka bisa digali, media sosial atau apa gitu? Sebenarnya tidak ada syarat tertentu untuk bisa bergabung di Wanita Muslimah Indonesia. Syaratnya hanya satu, yaitu wanita dan beragama Islam, itu saja. Dan jika ingin gabung, mungkin bisa cek di Instagramnya wanita.muslimah.indonesia. Sudah ada ya? Sudah ada Instagramnya juga. Iya. Kemudian pokoknya media sosialnya Iya, sudah ada media semua. sudah Jadi ada. artinya buat bunda-bunda muslimah di luar sana, nanti kalau pengen bergabung di Wanita Muslim Indonesia atau WMI, silakan cek aja di Instagramnya, atau juga di situ ada nomor kontak para pengurusnya ya. Ada. Jadi yang penting syaratnya muslimah. Muslimah. Artinya laki-laki kagak boleh. Berarti Pak Agus ini punya kesempatan untuk bergabung di WMI ya. Itu nanti bukan WMI, tapi PMI, Pria Muslim Wais, Indonesia. PMI Pria Muslim Indonesia. Kalau enggak istrinya bisa ikut bergabung. Istrinya bisa betul bergabung ya. Nanti bapak-bapaknya cukup support materinya aja. Iya. Baik sahabat muslim, nah Bunda kita ini adalah salah satu pemenang wajah Bunda Muslimah Indonesia 2018. Kita mau tanya nih sahabat muslim, apa sih motivasi Bunda Muslimah ini sehingga bisa ikut di event seperti ini? Iya, motivasinya waktu awal itu saya mengingat sudah lama sekali saya kangen dunia panggung, karena zaman dulu saya waktu muda dan sempat langsing Ustadz. Bercanda. Ya, ini saya seringin sekali ngikutin lomba kontes-kontes kecantikan. Waktu di kampung. Waktu di kampung, waktu masih sekolah Masih gitu SMA ya. gitu ya, sering kuliah ikut kontes-kontes gitu kan. Iya, Putri Citra, Putri Pantai yang saya
boleh dibilang kalau ingat dulu zaman jahiliyah gitu ya, iya. masih pakai rok mini. Tapi ini suatu tantangan mengikuti lomba yang memakai busana muslim, dan saya ingin mengukur sampai di mana pengetahuan saya tentang agama Islam. Dan ternyata waktu tahun 2017 saya ikut, saya belum berhasil. Kemudian tahun 2018 saya ikut, saya coba lagi, saya penuhi kekurangan saya yang tahun lalu ya, dan saya mencoba, dan ini tidak di luar dugaan, Ustaz. Karena saya tanpa persiapan dan menuju ke juara 1 itu benar-benar apa ya, ada aral melintang yang saya hadapi pada saat itu, Ustaz. Jadi saya tidak banyak koleksi baju syar'i. Saya pikir di kontes itu satu kesatuan keluarga ya. Boleh nanti saya bawakan, tolong ya pinjam. Tapi manakala saya datang ke acara, lokasi, tidak ada yang bawain baju untuk saya. Saya bingung, Ustadz. Ya Allah, saya bagaimana, padahal ini saya ternyata lolos final kan, baju harus ganti. Mau tidak mau akhirnya saya beli baju yang segitu harganya, untuk ukuran saya mahal sekali. Sudah, ternyata lolos lagi, masuk, harus ganti baju lagi. Untungnya di mobil masih ada baju muslim yang saya pakai seadanya. Masih baju yang paling sederhana, ternyata malah justru juara 1 itu yang bikin saya sampai terharu nangis gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu mungkin Allah lagi kasih rezeki ke saya hingga uang tabana sekian juta jatuh ke tangan saya. Nah, waktu itu kriteria yang sangat diutamakan untuk menjadi sang juara wajah Bunda Muslimah itu apa? Pengetahuan tentang parenting, pengetahuan umumnya dan keagamaan itu yang utama gitu. Kalau physically? Tidak, buktinya banyak mungkin ya teman-teman yang ikut kontes bareng, bisa lebih cantik. Lebih muda, dan lebih pengetahuan tentang agamanya mungkin jauh lebih ngerti, lebih pinter dari saya. Tetapi mungkin nilai plusnya ada, karena pada saat penjurian saya mungkin berbekal pengalaman lomba-lomba yang sebelumnya, saya tahu itu akan dicari kepribadian terbaiknya yang mana gitu. Jadi saya sudah bisa tahu mana nih yang juri, mana yang bukan. Jadi saat penjurian attitude itu saya memang betul-betul menjaga. Jadi ternyata dengan versinya mereka, dengan segala kerendahan hati, itulah yang dimunculkan untuk menjadi seorang muslimah. Jadi memang yang ditonjolkan adalah orang yang punya attitude baik, punya akhlak baik. Pada waktu pemilihan Bunda Muslimah itu, dan mungkin semua kontestan sejenis itu seperti itu ya, attitude yang diutamakan. Iya, rata-rata, dan plus intelijensi. Iya, intelijensi juga sangat penting banget, karena bagaimana nanti kedepannya dia bisa memanage itu. Betul. Nah, akhirnya dengan bekal pernah menang wajah Bunda Muslimah Indonesia 2018 ini, apakah itu yang memotivasi sehingga timbulnya WMI ini? Iya, saya termotivasi mengumpulkan banyak wanita-wanita muslimah yang ingin berkarya, berkreasi, berinovasi, dan berproduksi. Bagaimana kedepannya mereka? Biar wanita-wanita muslimah Indonesia ini menjadi wanita-wanita yang terdepan. Betul. Wanita-wanita yang punya karya dan dipimpin oleh orang-orang yang berkarya juga. Betul. Nah, biasanya nih Bu, kendalanya apa sih ketika mau memanage sebuah WMI ini? Mungkin karena kita ini terdiri dari ibu-ibu ya, terutama itu wanita, jadi masih mengedepankan perasaan gitu kan. Terus emosi, mungkin kalau misalkan tersinggung sedikit, terus sudah mulai ciut hatinya seperti itu. Jadi di sini menurut saya tuh karena kita komunitas, kita ciptakanlah suasana senyaman mungkin supaya antara anggota satu sama lain itu merasa ada rasa kekeluargaan yang erat. Jadi di situ kita ada saling memiliki, saling membutuhkan. Akhirnya misalkan ada gesekan-gesekan kecil di komunitas ini, kita kembali lagi ke wong kita saudara aja, kita sering punya gesekan. Jadi apalagi yang lain kepala, lain keturunan. Betul. Jadi akhirnya kita kembalikan ke situ lagi, kita bicarakan baik-baik.
alhamdulillah untuk saat ini masih bisa kita tangani. Alhamdulillah, itu kan kendala dari internal ya, Iya. ke perempuan. Iya. Tapi kalau dari eksternalnya Bu, mungkin ada orang yang tidak suka atau mungkin Banyak. mencegah seperti Banyak. apa? Contohnya begini, di kegiatan sosial ini saya kan sering, mungkin saya sering minta. Iya. Tolong Karena kita dong, mengajak minta mereka sodako, berbagi gitu gitu ya. ya. Nah, ngajak mereka untuk berbagi gitu. Ada ucapan, waduh ini tukang palak nih datang gitu. ada Ustaz. Jadi tapi saya tidak menyerah karena silakan yang mau berbagi monggo. Iya. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Lalu ada kalau istilah sekarang netizen kali Iya, ya. netizen. Netizen bilang, untuk apa sih sedekah dipamer-pamerkan, ria? Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan lihat dong, jangan tahu. Tetapi bagaimana saya akan dipercaya orang jika saya Tidak tidak kita. memposting atau ini loh bukti foto bahwa kegiatan Bapak- ini, ya, kegiatan ini. Bapak atau Ibu memberi sedekah, ini loh buktinya sudah saya berikan. Soalnya nanti kalau kita nggak upload ya Bu ya, Iya. itu kan bisa dituduh kita memakan hasil Iya. dari donasi orang-orang itu. Iya, betul, Ustaz. Makanya tinggal barangkali sahabat muslim memandangnya seperti apa ketika Betul. ada kegiatan-kegiatan di-upload. Memang sebetulnya sangat penting karena dia akan bisa memotivasi orang lain untuk melakukan yang sama. Atau juga ada seseorang yang memang bingung mau ngasih donasi kemana. Betul. Nah, kalau sudah ada wadahnya kan enak. Nah, WMI ini salah satu wadah untuk mengajak semua wanita muslimah dimanapun berada untuk bisa berbagi sosial kepada masyarakat Indonesia yang memang masih sangat membutuhkan. Nah, Ibu sendiri pernah kan berarti terjun ke bawah, ke lapangan. Bagaimana melihat wanita muslimah yang dalam kemiskinan? Ya, saya sangat prihatin, Ustaz. Bahkan ini real cerita terjadi di desa mana? Suradadi yang Iya, lumpuh tidak bisa. Ada satu kejadian itu di salah satu di desa di Tegal, Ustaz. Janda, anaknya entah ada di mana. Dia pulang, konon katanya dia waktu di Jakarta bekerja sebagai wanita penghibur. Iya. Mana kalau sudah tua tidak terpakai pulang, tapi dia lumpuh, Lumpuh, saudara tidak ada yang mau mengurus, tidak ada yang mau peduli sama sekali, dan kami alhamdulillah bisa menyempatkan untuk mengurus sampai akhirnya kami bawa ke kantor dinas sosial untuk ditempatkan di tempat yang semestinya lah lebih layak gitu. biar ada yang mengurus. Dan mungkin ya juga banyak di luaran sana di negara kita di Indonesia wanita-wanita yang kasusnya sama seperti itu, bahkan lebih buruk tuh banyak sekali. Iya. Dan ini tantangan buat WMI ya, Betul. untuk bisa mensejahterakan wanita-wanita muslimah yang dalam keterpurukan. Iya. Termasuk juga Bu, ketika saya tempo hari diundang itu ada ke Penang untuk bikin tabligh akbar, ya ada juga ke Hong Kong. Iya. Dan di sana itu di Hong Kong mungkin dibilang 99% perempuan semua. Iya. Iya. Ya saya dengar gitu juga. Iya, ya. dan banyak banget perempuan-perempuan yang tertekan atau terzolimi Iya. dan lain sebagainya. Dan ini mungkin juga PR buat WMI untuk bisa menggo internasional, Ya, supaya insya Allah. WMI ini juga bisa menjadi salah satu solusi Ya. buat wanita-wanita muslimah yang ada di luar negeri. Ya. Karena di Hong Kong itu siar agamanya itu sangat tinggi sekali. Betul. Wanita-wanita muslimah itu sangat tinggi sekali untuk melakukan kajian-kajian Islam. Termasuk ketika saya diundang ke Penang itu, dan saya dibawa oleh Duta Besar Penang ke tempat di mana para TK-TKW yang bermasalah itu dikumpulkan. Dan itu juga banyak muslimah-muslimah yang menjadi kasus. Mereka hamil entah siapa bapaknya, Ya Allah. Astaga. melahirkan entah siapa bapaknya. Mereka yang diteriska oleh tuannya, mereka Iya. yang tidak pernah digaji oleh tuannya, dan itu banyak sekali. Karena waktu saya di Penang itu, saya katakan lagi tadi bahwa 90% perempuan. Iya. Dan itu PR besar Ya, buat bismillah, WMI ya. supaya bisa mensejahterakan atau paling tidak menjadi problem solving. Iya. Ya kan, di antara mereka bagaimana sih mereka ketika mau mencurhat, seperti mungkin Ibu tempo hari ketika di awal-awal kan Iya. punya masalah yang dalam kebingungan. Iya. Pernah nggak begitu? Sangat sering. Nah, ketika yang pertama nih, ketika Ibu dalam kebingungan itu masalahnya apa? Yang Iya. kedua, problem solvingnya kemana? Nah, itu boleh berbagi sama sahabat muslimah. Apa Bu waktu lagi Ibu memiliki sebuah masalah? Masalah apa yang menerpa Ibu sehingga Ibu itu boleh dibilang stres atau mungkin bingung mau ngapain gitu?
Ini masalah yang berkaitan dengan pembentukan WMI atau masalah pribadi? Masalah pribadi kan yang juga harus Iya. ada kan membuat ketika ada pribadi punya masalah itu nanti akan berkaitan dengan hubungan sosial dengan orang lain. Iya, ada Ustadz. Mm. Jadi mudah-mudahan ini bisa menyemangati para Muslimah di luar sana. muslimah di sana ya, yang notabene single parents. Iya. Di saat usia saya 23 tahun Ustaz, saya sudah menjadi single parents. 23 tahun single parent. Iya. Berarti Bunda ini menikah usia berapa? Saya menikah muda Ustaz, 20 tahun. 20 tahun. Jadi Ya. usia perkawinan Saya 3 kuliah tahun pun, ya. sudah menjadi Sudah single menikah, parent. ya. Nah, waktu lagi single, mohon maaf ya Bunda ya. Saya tanya, apa sebabnya waktu itu? Sebabnya mantan suami saya Chinese dan ingin kembali ke agamanya. Secara otomatis saya tidak bisa menyesuaikan ya. Setelah istikharah, orang tua saya juga istikharah. Akhirnya kami Kesimpulannya memutuskan untuk pisah. berpisah. Karena Saya sudah tidak seprinsip Iya. agamanya. Karena Iya. waktu itu suami ibu mualaf, Chinese, mualaf, tetapi manakala di tengah-tengah memberikan solusi bagaimana jika gantian kamu yang masuk ke agama saya karena saya sudah pernah masuk ke agamamu. Saya bilang mohon maaf saya tidak bisa, harus menjual akidah saya untuk hanya mempertahankan sebuah rumah tangga. Akhirnya saya memilih berpisah. Saya membawa anak saya, 1 perempuan, dan disitulah problem terbesar dalam hidup saya, di mana saya pernah tidak punya rumah. Saya hanya pegawai kontrak saat itu. Saudara, saya tidak pernah mau meminta bantuan dari saudara, Ustadz. Saya berusaha menangani semua permasalahan saya sendiri. Saya merasakan bagaimana sakitnya dihina keluarga, bagaimana sakitnya dihina teman. Teman tidak ada yang mau datang Ustadz saat manakala saya sendiri. terpuruk. Saya sampai sempat saya protes sama Allah, ya Allah kenapa hidup saya seperti ini? Kemana? Saya anak tunggal, saya nggak punya kakak adik, ibu saya meninggal waktu saya masih muda dan papa saya jauh sementara waktu itu. Mau kemana? Saya bagaimana? Tapi satu hal yang saya syukuri, saya tetap semangat Ustadz. Saya selalu positive thinking sama Allah. Ya Allah, saya yakin kok suatu saat saya bisa sukses. Saya suatu saat bisa bangkit. mandiri, saya bangkit. Saya hidup selain bekerja, saya nyanyi dari satu panggung ke panggung yang lain. Itu omongan orang, cibiran orang karena saya pulang malam. Saat itu saya protes, apa yang salah ya di diri saya? Oh ternyata setelah saya koreksi, iya seorang perempuan janda pulang malam pasti image-nya jelek ya Ustadz. Padahal saya mencari nafkah. Selesai saya bekerja, malam saya nyanyi dari hotel ke hotel atau di wedding acara-acara Chinese karena kebetulan saya pada saat itu menjadi penyanyi Mandarin. Jadi pokoknya yang saya jalani itu, saya nawaitunya saya cari nafkah aja untuk anak saya. Dan hingga akhirnya 15 tahun saya sendiri Ustadz. Step by step saya mulai bisa nyicil rumah, bisa pelan-pelan membangun klinik yang saya idamkan. Dan akhirnya dengan pelarian kemana saya ingin positif terus, saya ingin berkarya. Itulah kenapa mungkin tadi Ustadz bertanya kenapa sih sekolah terus. Itu sebuah pelarian dan saya pikir ini pelarian positif saya. Dan saya berjanji suatu saat saya sukses, saya ingin berbagi. Karena di saat menjadi orang yang terendah, boleh dibilang miskin duafa, tidak ada orang peduli. Tidak ada orang, bahkan saudara pun tidak menganggap saudara itu ada Ustadz. Tetapi manakala kita sudah ada di atas, sedikit merasakan kesuksesan, baru semua menganggap itu sahabat saya, itu teman sama saya, itu saudara saya. Itulah Ustadz. Jadi cobaan-cobaan saya sangat bertubi-tubi dari fitnah, dari proses jalan mencari jodoh itu sangat berat Ustaz. Jadi bahkan
saya pernah salah arah dalam arti saya salah bergaul. Saya bergaul dengan, mohon maaf, saya bergaul dengan teman yang dia suka ke dukun, Ustaz. Saya ikut, Ustaz. Saya ke dukun, apa sih yang dilakukan ke sini? Oh, ini orang pinter. Kenapa ya kamu nggak mau pakai susuk? Saya bilang, enggak, saya nggak berani karena orang tua saya menyarankan 2 hal, jangan utang bank, jangan pasang susuk. Di situ saya dilema, Ustaz. Itu usia saya masih muda. Apakah dengan susuk betul-betul bisa memikat untuk mencari jodoh, untuk menaikkan rizki? Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah tersentuh itu. Tapi saya melihat bagaimana proses dan bagaimana segitu banyaknya teman-teman saya memakai hal seperti itu. Akhirnya saya menjauh. Saya harus lepas dari komunitas pertemanan yang seperti ini karena saya takut sendiri. Akhirnya saya beralih mencari teman-teman, dan baru setelah dengan berjalannya waktu saya ngerti, oh ternyata teman itu pun membawa pengaruh yang baik dan buruk ya, Ustadz ya. Sangat besar ya. Iya. Pengaruhnya. Ketika kita berteman sama yang baik, pengaruhnya besar. Kita menjadi baik. Ketika kita teman kita buruk juga sangat besar keburukannya berpengaruh kepada kita. Nah, apalagi sekarang saya timbul semangat yang luar biasa bertemu dengan teman-teman wanita muslimah Indonesia yang Masya Allah bisa menyemangati saya, saling menguatkan, saling membesarkan. Dan satu hal, jika saya bilang ada orang miskin loh di sana, ayo kita datang yuk, kita sedekah. Itu yang membuat saya semakin semangat dan menginspirasi saya bahwa prinsip hidup saya dengan semakin banyak sedekah, hidup saya insya Allah semakin berkah. Luar biasa sahabat muslim ya, ternyata di balik keceriaan bunda kita ada kisah pilu yang sangat meneteskan air mata. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berarti ya buat semua sahabat muslimah dimanapun, bahwa keterpurukan itulah akhirnya menjadi sebuah kesuksesan. Ya, mudah-mudahan senangnya berbagi karena kita tidak menginginkan ya Bu ya. Tidak menginginkan kepahitan, keperihan, masalah kita yang begitu berat itu dialami oleh orang lain. Ya. Kalau bahasa ini ya, cukup saya aja yang ngalamin seperti itu. Betul. Sama sebetulnya Bunda, kenapa sih Wafiz ini sampai ada? Dulu saya juga dalam kondisi seperti yang Bunda lakukan, Bunda alami gitu kan, karena saya sudah tidak punya ayah sejak kecil, kan? Kita juga yatim dari sejak kecil gitu. Ya sering kalau anak-anak masih kecil suka diejek sama teman-temannya, kan biasanya yang membela itu ayahnya. Betul. Nah karena kita nggak punya ayah jadi nggak ada yang belain. Akhirnya keterpurukan itu. Dan saya juga sering banget ketika masih kecil itu, kalau di sini itu ada istilah lebaran anak yatim. Biasanya tanggal 10 Muharram itu lebaran anak yatim kan. Kayaknya kita dibantu sama orang itu bahagia banget. Nah itu lahir memotivasi kenapa yayasan ini ada, supaya kehadiran ini bisa membahagiakan orang lain. Masya Allah. Iya, karena saya tuh kepengen berbagi cahaya buat mereka. Amin. Karena cahaya itu adalah membuka jalan dari orang kegelapan. Cahaya itu juga menjadi petunjuk jalan dari orang kesesatan. Cahaya itu juga ilmu, dan ilmu itu adalah sebuah cahaya. Jadi kenapa mereka tersesat? Karena memang tidak ada ilmunya. Kenapa mereka tidak bisa ini? Karena memang tidak ada cahaya menuntun dia. Seperti kita dalam ruangan ini, kalau tidak ada cahaya kita nggak bisa beraktivitas. Nah cahaya itulah membuka aktivitas kita ke depan. Waduh, banyak sekali ya cerita-cerita pilunya, luar biasa. Mudah-mudahan nih Wafiz dengan WMI terus bersinergi, karena dari kasus yang sama ya, dari pergerakan yang sama. Nah tadi menarik banget nih Bunda ya, Bunda itu penyanyi ya kan? Zaman dulu Sedikit aja gitu ya, sahabat muslim pengen tahu nih lagu Mandarin sedikit aja. Tadi kan kita sudah netes air mata nih, karena kita nyanyi dulu lagu Mandarin apa aja dah. Angpau namanya. Iya. Minta angpaunya mana? Apa ya, aduh saya suruh nyanyi deh, katanya suara aurat Ustaz. Itu kan bagian dari perjuangan Bunda waktu itu, dengan lagu-lagu Mandarin pada waktu itu yang membuat kehidupan Bunda tetap berlangsung. Mungkinkah saat itu kalau tidak ada kelebihan, tidak ada mutiara yang ada dalam diri Bunda, saat itu mungkin sangat terpuruk, bahkan terpuruk banget.
Sedikit Bunda. Ya, bismillah. Mau nyanyi bismillah. Ni wen wo ai ni yo to sen wo ai ni yo ji fen wo di ji nie chen wo di ai nie chen ye liang zai bia wo di xin. Cukuplah Ustaz. Sahabat muslimah mau tahu nggak artinya itu? Yang lapar, yang haus, saya silakan. Nah, baik nih ya bunda semuanya, sahabat muslim semuanya, banyak hal banget nih yang diambil pelajaran dari bunda-bunda kita ini. Zakat mensucikan harta, zakat membantu